Selanjutnya saya akan menjelaskan 7.3 yang mana pada bagian 7.3 ini kita diminta untuk membuat broadcast receiver. Untuk bagian up overview-nya adalah sebagai berikut, yang mana akan terdapat yang mana pada bagian power receiver-nya akan terdapat suatu button yang mana apabila button tersebut kita klik akan menampilkan pesan atau touch pesan ketika si device kita dikonekkan atau di disconnect dari si sumber kekuatan tenaganya. Dan juga aplikasi ini akan mengirimkan pesan dan menerima suatu custom broadcast yang kemudian ditampilkan di layar yang berbeda si touch message-nya. Untuk yang pertama itu kita diminta untuk nge-setup si power receiver project kita. Yang pertama kita membuat suatu project kosong dengan menggunakan template empty activity dari si Android Studio kita. Dan juga untuk membuat suatu new broadcast receiver kita disuruh untuk memilih si package name kita di Android Studio-nya. Lalu kita pilih file, new, other, dan broadcast receiver. Kita beri nama dengan custom receiver. File, new, others, dan pilih broadcast receiver. Untuk namanya kita ganti menjadi custom receiver, lalu finish. Nah, kemudian kita diminta untuk nge-restart si receiver kita dari sistem broadcast. Untuk caranya itu, yang pertama pada bagian main activity Java kita diminta untuk membuat si custom receiver dengan menginisiasi si variabel ini, di mana variabel ini bersifat private. Kita masukkan. Kemudian kita diminta untuk membuat intent filter. Kemudian kita diminta untuk membuat suatu intent filter. Intent filter ini kita copy aja, kita masukkan pada bagian di akhir dari si public class on create. Kita copy, kemudian pada bagian main activity Java-nya juga di akhir dari on create ini kita menambahkan action power connect dan juga disconnect. Kita copy. Kemudian kita membuat register and unregister si receiver kita. Yang mana pada bagian main activity di akhir on create ini si register receiver kita itu kita aktifin dan enable untuk broadcast-nya. Kita tambahkan. Kemudian pada bagian main activity ini kita menambahkan override si destroy. Ini kita copy aja. Yang mana si override destroy ini tuh si destroy itu method dan unregister si receiver kita, yang mana untuk menyimpan sistem resource dan juga evaluate si dynamics receiver. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan on receive kita di broadcast receiver. Nah, di bagian custom receiver.java ini, di dalam on receive ini kita diminta untuk nge-delete entry on receive implementation-nya, yang mana sudah termasuk unsupport.
Kita copy aja ke bagian receiver-nya ini. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat switch statement dengan intent action. Nah, ini tuh sebelum menggunakan intent action, kita itu mengecek null di si intent action ini, mana untuk menampilkan different message touch-nya itu untuk masing-masing action si receiver kita. Ini kita masukkan. Kemudian, setelah si switch statement, kita menambahkan code ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat send and receive dari si custom broadcast ini. Yang pertama kita mendefine si custom broadcast string kita. Nah, ini tuh kita lakukan di main activity kita dan juga si custom receiver kita. Yang mana kita menggunakan variabel si private class broadcast tadi. Pertama, kita menambahkan button di bagian si XML-nya tadi. Kita masuk ke activity XML kita. Kita menambahkan button. Kemana kita ekstrak si resource-nya dulu. Kemudian kita mengimplementasikan si custom broadcast kita, mana di bagian main activity Java kita membuat new intent di bagian kelas yang send custom broadcast. Nah, di sini kita masukkan intent baru. Kemudian kita juga memasukkan variabel ini. Nah, kemudian kita membuat register and register si custom broadcast kita sama di bagian main activity di dalam onCreate. Kita lihat onCreate. Masukkan. Ini juga kita masukkan. Kita copy aja dan masukkan. Nah, kemudian kita membuat respon untuk si custom broadcast kita. Ini tuh kita masukkan di customer si receiver ini. Kita copy aja di bagian on receive. Di bagian on receive. Nah, di sini. Nah, untuk yang merah ini tuh tinggal kita alt enter aja. Untuk mengatasinya kita alt enter aja. Nah, setelah selesai kita alt enter untuk mengatasi si underline red-nya, kita akan coba run untuk melihat hasilnya. Kita run, pilih run up. Kita tunggu beberapa saat proses run-nya.
Hasilnya adalah sebagai berikut, yang bakal ada terdapat button send, yang mana apabila kita klik akan menghasilkan pop-up customer kalau kita itu telah mengirim si receipt kita. Sekian untuk penjelasan 7.3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.